Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Pamungkas, analis data guru dan tenaga pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Palembang. Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui WA, juga DM, dan juga pesan-pesan inbox lainnya terkait uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Jadi pada tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 6 Maret kalau nggak salah 2024 itu sudah dilaksanakan pengusulan peserta oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang melalui sistem dan pemilihan data peserta di akun PKB Dinas Pendidikan Kota Palembang. Jadi data peserta itu berdasarkan data cut off Dapodik pada bulan Desember 2023. Nah, pada tanggal 4 sampai tanggal 15 Maret ini peserta yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dapat melakukan pendaftaran secara mandiri di akun SIM PKB masing-masing dan juga bisa mengupload berkas atau dokumen sesuai kebutuhan yang diminta oleh aplikasi. Silakan Bapak Ibu cek di akun SIM PKB masing-masing. Apabila terdapat notifikasi, silakan penuhi panggilan tersebut untuk dapat mendaftar di akun SIM PKB masing-masing dokumen-dokumen yang dipinta. Nah, pada kesempatan ini saya mungkin sedikit menjelaskan tentang uji kompetensi dan juga tata caranya. Jadi Bapak Ibu, mekanisme uji kompetensi kenaikan atau perpindahan jenjang jabatan. Jadi pada yang pertama ini kita bahas tentang jabatan fungsional guru terlebih dahulu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sumber data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu Dapodik yang berasal dari data Dapodik sekolah yang Bapak Ibu input. Jadi sumber data Dapodik ini berasal dari Dapodik sekolah yang Bapak Ibu input. Jadi penggunaan layanan itu termasuk Bapak Ibu guru dan juga Dinas Pendidikan. Jadi pada prinsipnya layanan ini bersifat responsivitas, ketahanan, kelengkapan, akurasi, keamanan, dan akuntabilitas juga berkesinambungan. Jadi transaksi data ini dari Dapodik diisi oleh sekolah masing-masing dan diolah oleh Kementerian Pendidikan dalam evaluasi kegiatan-kegiatan program kegiatan selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, lini masa layanan SIM PKB itu diawali dari 2016 sampai 2018. Jadi pada saat itu kegunaannya hanya untuk portofolio kompetensi guru, diklat luring, tatap muka, diklat daring, e-learning, dan juga pernah terjadi seleksi keahlian ganda dan juga seleksi PPG tahun 2017-2018. Jadi penggunanya akun layanan SIM PKB ini, SIM pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi guru ini lumayan banyak saat itu, yang menghasilkan 250.000 guru daring, 500.000 guru luring, 400.000 calon peserta PPG 2017, 2.500 sekolah inti K13 saat itu, 1.500 keahlian ganda 2018, 500.000 guru peserta PPG 2018, dan 400.000 peserta diklat luring saat di tahun 2018. Nah, berjalan di 2019, layanan SIM PKB ini bertambah menjadi kompetensi guru, pengelolaan diklat luring zona PKP saat itu, pola program LSP guru SMK, dan seleksi PPG khusus untuk wilayah DKI Jakarta. Nah, dari kegiatan di 2019 itu menghasilkan 3.000 sekolah inti zonasi dan 3 juta guru diklat PKP zonasi yang terbagi dalam komunitas pengembangan kompetensi Bapak Ibu guru seperti KKG dan juga MGMP. Di 2020, fungsi layanan SIM PKB ini bertambah menjadi kompetensi, portofolio kompetensi, program PPG dalam jabatan dan juga prajabatan, program guru berbagi, program guru baik, program guru penggerak, program organisasi penggerak, program vokasi, program guru berkebutuhan khusus, program beasiswa, dan program survei.
Nah, di 2021 dan 2022 penambahan fungsi layanan SIM PKBI menjadi lebih banyak lagi. Salah satunya program Diklat PAUD dan program Diklat Kepala Sekolah. Di tahun 2023, fungsi layanan SIM PKBI bertambah banyak. Salah satunya itu PPI dalam jabatan dan prajabatan, program belajar, guru belajar dan guru berbagi, program PBS, Diklat PAUD, program survei, Diklat kompetensi kepala sekolah, dan uji kompetensi. Nah, seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, mulai tahun 2021 bahwa SIM PKB dan Belajar ID telah terintegrasi menjadi single sign on atau SSO. Jadi akun SIM PKB harus ditautkan dengan akun Belajar ID agar bisa masuk ke akun kedua tersebut, SIM PKB dan Belajar ID. Nah, pengguna SIM PKB dan Belajar ID ini bisa dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten Kota, perguruan tinggi LPTK, P4TK, dan LPMP. Juga Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, vidya suara, dan dosen. Nah, SIM PKB ini bisa mengakses program sekolah penggerak, program guru penggerak, dan program PPG dalam jabatan berjabatan yang menghasilkan program-program seperti program guru belajar berbagi, program pembimbing khusus, dan program lainnya yang termaktub dalam portal GTK. Nah, seperti kita ketahui bersama, Dapodik terjadi berbagai penyempurnaan, baik itu dari fitur-fitur dan juga mungkin layanannya. Salah satu penyempurnaan yang terbaru yaitu bahwa data Dapodik telah terintegrasi dengan database BKN bagi Bapak Ibu ASN. Nah, sinkronisasi data ini adalah yang menghasilkan data yang tampil di akun SIM PKB Bapak Ibu yang dapat diakses dan bisa melihat perubahan-perubahan data yang terjadi di Dapodik sekolah. Nah, Bapak Ibu, kita memasuki alur seleksi uji kompetensi bagi guru pertama dan guru muda. Bagi guru pertama ke guru muda, itu silakan Bapak Ibu melakukan ajuan pendaftaran uji kompetensi di akun SIM PKB masing-masing. Setelah itu, Bapak Ibu diarahkan untuk melakukan verbal administrasi, baik itu kurikulum vitae, juga berkas. Setelah itu Bapak Ibu akan diuji melalui Situational Judgment Test atau SJT. Bagi Bapak Ibu guru pelaksana ke jabatan fungsional guru, alurnya sama seperti yang tadi. Jadi ajuan pendaftaran di akun SIM PKB, verbal administrasi, dan juga ada simulasi tes, situational judgment test. Nah, bagi Bapak Ibu guru dari guru muda ke madya, maka ajuan pendaftaran uji kompetensi itu sedikit menambah materi berupa studi kasus setelah situational judgment test. Begitu juga bagi Bapak Ibu guru dari jenjang jabatan fungsional guru madya ke utama, setelah situational judgment test itu ada simulasi coaching dan wawancara. Nah, bagaimana tata cara pendaftarannya? Bapak Ibu silakan mengakses laman portal layanan uji kompetensi, yaitu di alamat ujikompetensi.kemdikbud.go.id. Setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan ke laman aplikasi uji kompetensi halaman login. Nah, untuk alamat surel SIM PKB ID ini bagi Bapak Ibu yang hilang atau tidak mengetahui, silakan hubungi Ketua Komunitas KKG MGMP atau akun yang lain, dan juga silakan menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi setempat untuk mendapatkan akun dan akses terbaru. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu login, maka Bapak Ibu akan mendapatkan konfirmasi pendaftaran. Apabila Bapak Ibu saat membuka beranda tampil seperti ini, berarti Bapak Ibu terpilih untuk mengikuti uji kompetensi. Silakan klik
tanda panah uji kompetensi dan mengikuti seleksi selanjutnya. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi dan konfirmasi pendaftaran uji kenaikan jenjang jabatan, baik itu dari pertama ke muda maupun dari muda ke madya, bahkan madya ke utama. Nah, Bapak Ibu silakan untuk melakukan konfirmasi pendaftaran dengan cara klik tombol, kemudian bisa melengkapi biodata atau CV dan berkas yang diverifikasi. Setelah itu silakan klik daftar. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi biodata pada kolom berwarna merah. Setelah itu, Bapak Ibu disarankan untuk mengisi persyaratan kelengkapan data seperti CV, informasi umum, mungkin tanggal lahir, kepangkatan, jenis kelamin, dan lain-lain. Pelatihan-pelatihan yang telah Bapak Ibu ikuti, seperti sertifikat-sertifikat dari PMM, dan juga dokumen-dokumen penting pendukung lainnya. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki perubahan data, silakan melakukan klik tombol ubah untuk melakukan perubahan data seperti yang dimaksud, misal mungkin tempat tanggal lahir, alamat domisili, kepangkatan, dan lain-lain. Nah, khusus untuk pelatihan, silakan Bapak Ibu klik tombol tambah apabila Bapak Ibu memiliki sertifikat-sertifikat yang dimiliki untuk ditambahkan pada kurikulum vitae data pribadi tentang pelatihan. Nah, untuk pengalaman pelatihan, silakan Bapak Ibu mengikuti nama pelatihannya, tanggal pelaksanaan, dan juga instansi pelaksana. Setelah menambah pengalaman mengikuti pelatihan, silakan klik tombol simpan. Nah, ini Bapak Ibu unggahan dokumen yang harus Bapak Ibu sertakan pada saat upload berkas yang dipinta untuk kelengkapan uji kompetensi jenjang jabatan fungsional guru. Itu salinan asli SK kenaikan pangkat periode April 2023, salinan asli SK jabatan terakhir, salinan PAK April 2023 untuk Bapak Ibu dari 3B ke 3C, penilaian prestasi kerja tahun 2021, penilaian prestasi kerja tahun 2022, dan fakta integritas. Nah, untuk fakta integritas ini Bapak Ibu silakan download di sini. Ada tulisan di sini. Silakan Bapak Ibu download di sini, dan pada saat melakukan penandatanganannya harap dibubuhi materai 10.000. Jadi sebelum Bapak Ibu menandatangani fakta integritas tersebut, silakan dibubuhi materai 10.000 terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, ini contoh kolom salinan asli SK kenaikan pangkat periode April. Jadi Bapak Ibu silakan klik di sini untuk mengunggah dokumen PAK tersebut. Nah, apabila Bapak Ibu telah melaksanakan mengunggah dokumen, maka akan tampil checklist tanda hijau yang menandakan bahwa dokumen-dokumen itu sudah selesai Bapak Ibu upload. Nah, setelah dokumen itu dinyatakan sah dan terchecklist biru, maka Bapak Ibu diharuskan untuk mengirimkan berkas dengan menekan tombol kirim berkas pada tanda panah. Nah, Bapak Ibu akan tampil setelah itu konfirmasi kirim berkas untuk meyakinkan bahwa memang berkas Bapak Ibu itu sudah benar, valid, dan absah untuk dikirimkan. Apabila Bapak Ibu telah merasa berkas tersebut sudah
valid, maka klik tombol ya untuk berkas tersebut bisa dikirimkan. Nah, berkas tersebut Bapak Ibu telah dikirimkan, akan tampil notifikasi warna biru. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya tata cara mengerjakan situational judgment test. Nah, alur pelaksanaan SJT ini Bapak Ibu silakan login ke akun SimPKB. Bapak Ibu setelah itu mengakses menu Card SJT. Langkah ketiga Bapak Ibu melihat jadwal SJT. Keempat Bapak Ibu mengerjakan SJT dan Bapak Ibu dapat kelima mendapatkan pengumuman hasil SJT di akun SimPKB masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu akan tampil uji kompetensi sesuai jabatan Bapak Ibu pilih. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke laman uji kompetensi sebagai peserta. Nah, apabila memang di beranda setelah tanggalnya ditentukan oleh kementerian, Bapak Ibu akan menemukan tampilan jadwal uji kompetensi, pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi Bapak Ibu melalui situational judgment test. Nah, Bapak Ibu akan dinyatakan lolos seleksi tahap pertama, yaitu seleksi pemberkasan. Dan Bapak Ibu untuk selanjutnya disarankan untuk mempersiapkan diri agar mengikuti SJT modul tahap kedua. Nah, pada modul tahap kedua tersebut sesuai tanda panah akan tampil jadwal Bapak Ibu yang disertakan tanggal dan pukul berapa Bapak Ibu akan melaksanakan tes. Nah, informasi dan petunjuk pengerjaan situational judgment test ini harap Bapak Ibu baca dengan seksama persyaratannya dan juga tata caranya, karena tes ini berjumlah 78 soal dan semua online. Apabila Bapak Ibu telah membacanya, silakan menuju soal seperti klik menuju soal seperti tanda panah. Nah, ini tampilan LMS Situational Judgment Test. Jadi Bapak Ibu diharapkan membaca petunjuk terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Nah, konfirmasi pengerjaan soal akan tampil layanan seperti ini. Ada penghitung waktu saat untuk memulai pekerjaan. Nah, ini contoh LMS demo situational judgment test. Jadi di sini waktu tersisa dan di sini jawaban. Bapak Ibu silakan pilih salah satu dari keempat jawaban ini dan silakan mengklik tombol halaman selanjutnya apabila pertanyaan pertama ini selesai. Nah, apabila semua sudah selesai, silakan Bapak Ibu selesaikan, klik tombol selesaikan kuis untuk mengakhiri. Apabila semua jawaban telah disimpan, maka Bapak Ibu silakan untuk mengecek kembali ke usaha halaman berapa saja yang belum dijawab. Apabila diyakinkan semua jawaban telah terisi, maka Bapak Ibu bisa menekan tombol kumpulkan semua dan selesai seperti pada tanda panah. Nah, ini konfirmasi Bapak Ibu telah menyelesaikan SJT seperti yang tampil pada
laman kolom tersebut. Silakan tekan tombol ini apabila Bapak Ibu nanti telah selesai yakin menyelesaikan soal-soal tersebut. Nah, soal sebanyak 78 soal itu telah diselesaikan, maka tampilan LMS SGT akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tata cara pengisian studi kasus untuk UKKJ Guru Muda ke Guru Madya. Sama seperti tata cara sebelumnya. Jadi Bapak Ibu silakan mengakses portal uji kompetensi dan diarahkan ke laman uji kompetensi sebagai peserta, dan Bapak Ibu juga akan tampilan cek status Bapak Ibu tentang situational judgment test dan diarahkan ke modul tahapan, jadwal kegiatan, dan juga pukul berapa akan dilaksanakan. Informasi dan petunjuk pengerjaan juga sama seperti yang tadi. Silakan Bapak Ibu apabila telah membaca petunjuk, silakan menombol klik menuju soal. Dan juga ini tampilan LMS situational judgment testnya sama. Silakan Bapak Ibu nanti mengerjakan soal dengan menekan tombol kerjakan kuis. Nah, percobaan ini hanya dimulai sekali ya Bapak Ibu. Jadi mulai percobaan, jadi Bapak Ibu diberi waktu 2 jam dengan ada penghitungan mundur dan konfirmasi pengerjaan soal tersebut. Sama seperti tadi, jadi situational judgment testnya, ini contoh demo SGT-nya. Apabila Bapak Ibu halaman pertama telah selesai, silakan klik tombol halaman selanjutnya. Dan apabila dirasa telah selesai, maka Bapak Ibu diarahkan untuk menyelesaikan soal dengan menekan tombol selesaikan kuis. Nah, ini kembali ke usaha ini sama seperti tadi, itu untuk melihat di soal keberapa yang Bapak Ibu belum dijawab. Nah, apabila telah dirasa jawaban telah benar, silakan dikumpulkan dan menyelesaikan tes dengan menekan tombol ini. Maka setelah itu Bapak Ibu akan tampil konfirmasi penyelesaian SGT dan menekan keabsahan apabila memang telah dirasa sudah benar. Nah, setelah menekan tombol itu maka Bapak Ibu telah mengumpulkan dokumen dan telah menyelesaikan pengerjaan SGT secara benar. Selanjutnya Bapak Ibu tata cara mengikuti simulasi coaching dan wawancara bagi uji kenaikan jenjang jabatan fungsional guru madya ke guru utama. Jadi sama seperti tadi Bapak Ibu, hanya ada penambahan Bapak Ibu melakukan simulasi coaching dan wawancara. Sama seperti tadi Bapak Ibu akan diarahkan untuk ke laman UKJJ, uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Bapak Ibu juga akan diarahkan ke laman uji kompetensi sebagai asesor. Nah, di sini perbedaannya Bapak Ibu akan tampil dua tes, selain SGT juga adanya tes wawancara. Nah, di sini Bapak Ibu akan tampil dua tes dan jadwalnya tertera berdampingan. Nah, bagi Bapak Ibu simulasi coaching dan wawancara itu jadwal kegiatan Bapak Ibu akan tampil hari, tanggal, dan juga pelaksanaan dan juga sesinya. Nah, di sini Bapak Ibu silakan klik mulai wawancara untuk mengetahui jadwal Bapak Ibu. Nah, di sini akan tampil tim penguji atau tim pemantau, nama tim pemantau dan juga nomor kontak yang dapat dihubungi. Pastikan Bapak Ibu membaca tata cara wawancara, simulasi coaching sebelum melaksanakan tes wawancara dan simulasi coaching tersebut. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke alamat link Jimit sesuai jadwal. Nah, proses pelaksanaan
simulasi coaching dan wawancara ini Bapak Ibu diharapkan melakukan konfirmasi data peserta dulu. Setelah itu Bapak Ibu ikuti arahan dari tim penilai, baik tata cara dan juga hal-hal yang dilarang pada saat pelaksanaan proses coaching dan wawancara. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan simulasi coaching dan wawancara, Bapak Ibu diharapkan segera menutup tombol klik taman tutup ini untuk mengakhiri kegiatan tersebut. Mungkin demikian sedikit informasi dari saya terkait uji kompetensi naikkan jenjang jabatan fungsional guru. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang paham, kurang dimengerti, silakan tinggalkan di kolom komentar dan juga silakan nanti bisa kita konfirmasi dan juga ngobrol bareng di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.